Wah, 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 keren banget ya gayanya, bos. Kalau udah pakai produk kulit gini, level gengsi dan harga diri makin melejit ini. Soal kualitas, orang udah pada paham banget. Produk berbahan kulit kualitasnya bukan kaleng-kaleng, bos. Makanya wajar aja kalau harganya bisa dibilang mehong. Tapi tenang, ada kok produk lokal dengan kualitas wow, tapi bikin kantong nggak nangis manja. Kenalin ini, produk Garut Kulit. Gak usah diragukan lagi deh bos, ini dari Garut, penghasil kerajinan kulit terbaik di Indonesia. Si Garut Kulit ini salah satu produk cetar yang udah go internasional, alias ekspor ke berbagai negara, sampai masuk New York Fashion Week. Keren! Hai bos, kita lagi ada produk Garut nih yang sudah mendunia dan sudah masuk ke New York Fashion Week juga. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Wadaw, ini nih bos, Galeri Garut Kulit yang berada di Jakarta. Banyak banget ya produknya. Sejauh ini mereka memang menjual secara online ya bos, jadi nggak ada outletnya bos. Meskipun cuma galeri, tetap laris manis. Apalagi produk-produknya menjangkau semua gender nih bos. Don't worry, be happy bos. Mulai dari ikat pinggang, tas dompet cowok serbaguna, sampai ke tas laptop kerja cowok, ada semua di sini. Keren-keren semua bos, jadi makin necis kalau ke kantor. Nah, buat ciwi-ciwi, tenang. Mau juga bergaya pakai produk kulit? Bisa pakai jaket kulit yang cocok dipakai kemana aja nih. Kemudian, ada juga tas-tas yang bikin gaya jadi makin kece badai. Mulai dari model shoulder bag sampai tas ransel, ada semua di sini. Gak ketinggalan si tas satchel lucu ini yang udah masuk New York Fashion Week. Kerennya nih bos, gak hanya masuk New York Fashion Week, Kak Arni sudah mengekspor produk kulitnya ke berbagai negara loh. Ada sekitar 20 negara yang sudah menjadi tujuan ekspornya. Kebetulan karena saya pernah bekerja di perusahaan multinasional, jadi saya memiliki beberapa kontak teman yang memang tinggal di luar negeri. Dari situ, dari keberhasilan sekali mengekspor, saya memiliki bukti bahwa saya bisa mengekspor. Jadi satu portfolio sudah istilahnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa saya bisa mengekspor barang. Emang kudu gercep buat berbisnis. Punya jaringan teman di luar negeri, dimanfaatkan Kak Arni untuk mengekspor produknya. Selain penjualan, kualitas juga kudu diperhatiin nih bos. Makanya Kak Arni menggandeng beberapa pengrajin yang udah punya standar kualitas bahan. Tentu bekerja sama dengan pengrajin lokal ini memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah pada komitmen untuk selalu menjaga kualitas dan ketepatan waktu. Bahan yang digunakan Kak Arni adalah jenis kulit sapi Jawa yang memiliki kualitas yang bagus. Langsung didatangkan dari Jawa Timur. Bedanya kenapa sapi Jawa? Kalau dengan sapi lain, sapi di Jawa itu semua sapi itu diurus. Kalau sapi di tempat lain itu dibiarkan keliaran seperti itu. Nah itu berpengaruh juga terhadap kulit itu sendiri. Makanya kita memakai kulit sapi Jawa, karena yang sapinya notabene itu diurus sehingga menghasilkan kualitas kulit dan tekstur kulitnya itu yang betul-betul memang bagus. Bahkan luar negeri pun sudah mengakui bahwa sapi yang ada di Pulau Jawa itu, sapi Jawa itu merupakan sapi terbaik di dunia. Sekitar tahun 50 tahun ke belakang itu sudah terkenal di Indonesia yang namanya kulit Japabok di luar negeri. Nah, sehingga si kulit itu terkenal dengan istilah Japabok yang terbuat dari kulit sapi Jawa. Wedian, kualitas Indonesia nih bos. 2 jempol deh. Nggak salah Kak Arni terjun di bisnis ini, melihat potensi besar ekspor kulit yang masih bisa digarap. Nah, buat yang ingin tahu ciri-ciri kualitas kulit yang jempolan, pada saat ditarik, kulit tidak menjadi kusut atau kembali ke tekstur semula. Biasanya nih, bahan-bahan yang nggak lolos uji kualitas akan dikembalikan ke produsen dan pengrajinnya. Harga yang ditawarkan juga cukup murah nih bos. Masih harga cincai lah, mulai dari 100 ribuan aja, nggak bikin dompet tepos.
Ngomongin produknya udah, pengen tahu dong omset dari bisnis yang udah go internasional ini? Untuk omset yang didapat tahun ini sekitar 3-4 M untuk diproyeksikan sampai Desember. Ulala, berarti kalau dihitung-hitung per bulan omsetnya minimal sekitar 250 jutaan, Bos. Gak cuma getol mengejar cuan, Kak Arni juga memperhatikan orang-orang yang berada di bawahnya. Kita merasakan kendala pasca pandemi ini berefek kepada orderan luar negeri, karena ketika pandemi kemarin itu order dari luar negeri itu sangat drop. Jadi kita harus menggenjot pasar B2B corporate, B2B dan corporate dalam negeri agar produksi tetap jalan dan rekanan pengrajin juga tetap mendapatkan orderan yang konsisten seperti itu. PO yang masuk ke kita itu nggak pernah putus. Kalau misalkan PO aja masuk ke kita jeda dalam 1 tahun, jeda 6 bulan, tiba-tiba nggak ada. Ada lagi. Nah, ini jelas salah satu bahwa membuktikan dari tahun ke tahun itu tidak ada jeda order kulit yang sudah siap untuk dibuatnya sampai sekarang itu nggak ada jeda. Nah, ini tandanya bahwa Garut Kulit itu memang fluktuatifnya, grafiknya naik. Keren ya, Bos. Usaha Kak Arni dan tim demi mempertahankan bisnis ini demi kesejahteraan pengrajin lokal agar tetap bisa punya penghasilan. Tapi, meski punya niatan baik ini, ya ada aja orang-orang jahat yang merugikan bisnis. Penipuannya lewat WhatsApp, Kak. Kebanyakan lewat WhatsApp gitu yang pernah aku tangani. Contohnya dia belanja misalnya harga tas laptop itu 690.000. Nah, itu teh nolnya dilebihin padahal uangnya nggak masuk. Nah, dia minta pengembalian barang, ya pengembalian uang ya. Ya udah kita transfer kembali padahal uangnya sama sekali nggak masuk. Kayak gitu sih salah satunya. Tapi dengan pengalaman itu kita udah bisa tahu mengatasinya ya. Pengalaman gak enak jadi pembelajaran ya, Kak. Namanya bisnis penuh lika-liku naik turun. Tapi kalau niatannya udah baik, pasti bakal ada jalan cuan yang lebih besar ya, Kak. Maju terus Kak Arni dan tim. Bos, dalam berbisnis kita harus memperdayakan potensi sekitar. Yang penting cuan, Bos.